Perkenalkan, nama saya Regina Aselia dari Prodi PIAU 2A dengan NIM 2323250005 dengan dosen pengampu Denny Febrini. Jadi, hari ini kita mau ngobrol bareng mengenai pentingnya kreativitas dan juga pembelajaran pada tumbuh kembang anak. Ketika kita ngobrolin tentang kreativitas, kita seringkali nih menemui orang tua yang seringkali merasa cemas tentang anak yang belum bisa membaca, belum bisa berhitung. Sementara ketika anak bisa membuat mainan dari barang bekas atau membuat tenda dari selimut, kita sebagai orang tua seringkali menganggap itu adalah hal yang sepele, padahal itu adalah tanda-tanda dari kreativitas. Jadi, kreativitas merupakan skill yang sangat penting untuk membantu si kecil untuk bertahan dan juga berani beradaptasi dengan situasi di masa yang akan datang. Ketika kita memikirkan tentang kreativitas, mungkin di dalam benak kita itu terpikir tentang produk dan juga outputnya, seperti melukis, menari. Padahal ketika kita lihat dari kondisi psikologisnya anak itu sendiri, itu bisa dilihat dari proses mereka berpikir. Bagaimana ketika anak itu memiliki kemampuan kognitif untuk dia memecahkan masalah dengan cara yang berbeda-beda, memecahkan masalah dengan cara yang unik, dan melihat dari suatu sudut pandang yang baru. Jadi sebenarnya sangat penting karena dengan itu masa depan kita akan terprediksi dengan baik. Terdapat dua garis besar faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu terdapat di dalam anak itu sendiri dan faktor eksternal itu terdapat di luar anak itu sendiri. Adapun di dalam faktor internal itu terdapat bakat anak itu sendiri. Ketika dia mampu untuk berbicara dengan temannya, guru dan muridnya tentang anak dan orang tuanya dan tentang anak dengan lingkungannya. Kemudian ada rasa ingin tahu untuk anak-anak itu agar bisa bereksplorasi tentang lingkungannya, bagaimana cara dia belajar, bagaimana cara dia berkembang untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Sedangkan faktor eksternal itu terletak dari dukungan orang tua, antara orang tua dan juga anaknya, dan antara guru dan juga muridnya, yang dimana orang tua tidak banyak larangan terhadap anaknya sehingga anak tidak mudah takut untuk bereksplorasi terhadap lingkungannya. Kita sering nih melihat orang tua yang merasa cemas akan anaknya sehingga anaknya itu dilarang-larang, yang membuat anak itu takut untuk bereksplorasi terhadap lingkungannya. Dia takut akan komunikasi, dia takut akan segala hal yang membuat dia sering dilarang, sehingga membuat dia lebih baik untuk menyendiri. Berbicara ketika seorang anak yang suka ngomong sendiri, sebenarnya itu adalah hal yang tidak wajar. Tapi ketika anak itu sudah memasuki usia 10 tahun ke atas, itu memang tidak wajar. Tapi ketika dia belum memasuki 10 tahun ke atas,
maka dianggap boleh. Mengapa demikian? Karena pada umur di bawah 10 tahun ke atas itu adalah hal untuk mengembangkan otak kiri dan juga otak kanan agar bisa berfungsi dengan baik, di mana anak ngomong sendiri dengan berimajinasi, menghayal, sebenarnya itu tidak apa-apa, yang dimana itu bermanfaat untuk mengembangkan cara mereka berpikir. Adapun faktor yang menjadi penghambatnya, yang pertama itu adalah kurangnya minat dan juga bakat yang dimiliki oleh jiwa anak. Yang kedua ada keterbatasan alat dan juga bahan. Adapun faktor pendukungnya adalah waktu, sarana, lingkungan, dan juga dukungan dari orang tua. Adapun strategi pengembangan kreativitas pada anak, yang pertama ada pengembangan kreativitas melalui penciptaan produk. Yang kedua ada pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Yang ketiga ada perkembangan kreativitas melalui eksplorasi. Yang keempat ada perkembangan kreativitas melalui eksperimen. Yang kelima ada perkembangan kreativitas melalui proyek. Yang keenam ada perkembangan kreativitas melalui musik. Yang ketujuh atau yang terakhir ada pengembangan kreativitas melalui bahasa. Adapun untuk membantu perkembangan kreativitas anak, yang pertama di mana guru harus berusaha memikirkan perasaan dan juga pikiran anak muridnya. Yang kedua, di mana guru harus menciptakan rasa yang aman untuk mengekspresikan kreativitas pada anak muridnya. Yang ketiga, di mana guru harus mendorong anak muridnya untuk mengungkapkan gagasan yang ada pada kreativitas mereka. Yang keempat, di mana guru harus menekankan proses daripada hasil. Yang kelima, di mana guru tidak memaksakan pendapat dan juga pandangan ataupun nilai-nilai pada anak-anak. Yang keenam atau yang terakhir itu di mana guru harus memberikan segi-segi positif, bukan mencari kelemahan dari anak didiknya.